Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak dan juga ibu dan seluruh kita, mudah-mudahan keluarga besar kita, para orang tua kita, sehingga sampai pada turunan kita, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan pada perjumpaan kali ini adalah tentang perbedaan Al-Qur'an, Al-Haditsul Qudsi dan Al-Haditsun Nabawi. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang menjadi pembicaraan saya nanti ini berlandaskan daripada kitab Mabahith fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Manna Al-Qattan. Beliau adalah ahli dalam pakar dan bidang keilmuan ulumul Quran. Jadi kitabnya saya bawa. Banyak orang yang menyangka bahwa Al-Quran, Hadisul Qudsi dan juga Hadis Nabawi adalah satu, tidak ada perbedaannya. Kalau ada orang yang berbicara dan menyimpulkan demikian, maka saya tidak menyalahkan, tergantung bagaimana dan dari apa kita meninjau perbedaan atau persamaan daripada Al-Quran, Al-Hadisun Nabawi dan Al-Hadisul Qudsi. Pengertian daripada Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawati, yang artinya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan Allah, pelafalan-pelafalan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Quran itu sendiri, yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul dengan wasilahnya malaikat Jibril, yang kemudian al-muta'abbad bitilawati, yang apabila Al-Quran ini kita membacanya mendapatkan paruhan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara istilahi, secara terminologi. Sampai sini di antara kita umat Islam sudah banyak yang mengetahui dan memahami apa itu Al-Quran. Apabila sudah kita sandingkan dengan Al-Hadisul Qudsi, maka ada sedikit daripada kajian yang menarik apabila kita sandingkan antara Al-Quran dengan Al-Hadisul Qudsi dan Al-Haditsun Nabawi. Kalau tadi saya singgung, apabila ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran dengan hadis Qudsi dengan hadis Nabawi itu adalah sama, iya, apabila ditinjau dari segi sumbernya. Sumbernya adalah satu, yaitu wahyu ilahi. Quran wahyu ilahi. Lalu kemudian Al-Hadisul Qudsi. Apa Al-Hadisul Qudsi? Hadis Qudsi secara sederhana kita artikan bahwa apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara makna, namun pelafalannya, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Hadisu An-Nabawi hanya sedikit saja perbedaannya. Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada campur tangan Rasul. Makna secara zatnya dari Allah, sumbernya hanya dari Allah, kemudian lafaznya pun susunan kalimat yang dibuat oleh Allah terhadap Al-Quran pure, murni, tidak ada campur tangan daripada Rasulullah SAW. Sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak syubhat, artinya sesuatu yang menjadi amunisi, tembakan-tembakan orang-orang yang antipati kepada Islam dan umat Islam, menyatakan bahwa pada fase masa-masa awal turunnya Al-Quran ditudinglah Rasulullah sebagai pembuat Al-Quran itu sendiri. Dan ini masuk ke dalam kajian I'jazul Quran.
Ya, hal yang mampu melemahkan daripada tuduhan orang-orang yang menduga bahwa Al-Quran itu sumbernya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari si Muhammad. Adapun al-hadisul qudsi, hadis qudsi maknanya dari Allah, namun lafaz diberikan oleh Allah kepada Rasul kemampuan untuk merangkai kalimat demi kalimatnya. Maknanya dari Allah, sehingga perbedaannya adalah kalau Al-Quran kita baca tidak ada qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu punyanya hadisun nabawi. Kalau Al-Quran qala Allah Ta'ala. Kalau hadis Al-Qudsi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fima yarwi an rabbih, itu biasanya digunakan lafaz-lafaz demikian untuk menandakan bahwa konten yang akan disampaikan oleh seorang dai, seorang syekh, ulama, bahwa ini adalah al-hadisul qudsi, hadis yang maknanya dari Allah namun lafaznya dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutnya adalah al-hadisul qudsi. Kenapa dikatakan al-qudsi? Ada di sini nanti an-nabawi, karena memang nisbahnya adalah kepada Al-Qudus. Al-Qudus itu adalah sesuatu yang agung, suci, besar, maha segalanya. Yang nisbatnya ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah wahyu ini dalam term makna dari Allah, lalu kemudian yang menyampaikan dan membuat lafaznya kalimat demi kalimat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al-hadisun nabawi adalah hadis yang biasa kita jumpai di majelis-majelis ilmu, di kajian-kajian para ulama-ulama kita. Apa yang Nabi sampaikan dari diri Nabi, baik makna maupun lafaznya. Ya, kalau secara pengertian dan definisi yang cukup masyhur di kalangan para ahli muhaddisin, apa yang disebut dengan al-hadithun nabawi, ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Apa saja yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan-ucapannya, ajaran-ajarannya, lalu kemudian lafaz-lafaz beliau, baik itu dalam bentuk doa, perintah, instruksi kepada jajaran para sahabatnya, au fi'lin, pada sebuah contoh perilaku organ tubuhnya, au takririn, atau sesuatu yang menjadi keputusan Nabi, au sifatin, atau sifat secara khalqan au khuluqan, sifat Nabi baik secara perawakan atau sifat secara perbuatannya, sifat dan tabiat nabinya, pembawaan diri nabinya, itu bagian daripada pemahaman al-hadisun nabawi. Ya, jadi sedikit terang bagi kita perbedaan antara Al-Quran, makna dan lafaz dari Allah. Adapun al-hadisul qudsi, makna dari Allah namun lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis an-nabawi yaitu makna dan lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila ingin kita mudah memberikan skemanya, perbedaan yang secara mencolok adalah Al-Quran dengan hadis nabawi. Quran makna dan lafaz dari Allah, hadis nabawi makna dan lafaz dari Rasulullah. Adapun yang di pertengahan ini al-hadisul qudsi, maka pembagiannya maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Kalau Al-Quran ya awal dari suratul Fatihah sampai akhir suratul Nas, 114 surah dalam Al-Quran, itu keseluruhannya Al-Quran. Adapun al-hadisul qudsi adalah beberapa hadis saja. Kalau kita ingin kalkulasi, lebih banyak al-hadisun nabawi ketimbang al-hadisul qudsi. Ya, makna dan lafaz dari Rasulullah lebih dominan daripada makna dari Allah dan lafaz dari Rasulullah atau al-hadisul qudsi. Contohnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, fima yarwi an rabbih, yang makna ini diriwayatkan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Itu salah satunya adalah al-hadisul qudsi. Artinya adalah saya, dikatakan saya, bukan artinya Rasul yang menyampaikan, bukan artinya Rasul atau pada diri Nabi. Tapi ucapan ini diadopsi oleh Rasul dari makna yang sesungguhnya, sehingga lafaz ini disampaikan oleh Nabi dengan lafaz buatan Rasul itu sendiri. Saya bagaimana atau tergantung prasangka hamba-hamba saya kepada saya. Ini maksudnya Allah. Bukan ini yang menyatakan Rasul. Bukan Rasul yang punya prasangka tergantung bagaimana umatnya. Dari kata hamba saja itu sudah disematkan untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau Nabi biasanya jamaahnya kita sebut sebagai umat atau sahabatnya atau pengikutnya. Nah, itu. Ya. Kalau al-hadisun nabawi banyak. Ya, contoh daripada hadis al-qawli, dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu bergantung pada niat pribadi seseorang. Apabila ingin melakukan ini tergantung niatnya, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang menilai apakah niat ini dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah, atau malah justru dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat bagian daripada satu di antara sekian banyak contoh hadis qauli dari ucapan Nabi. Kalau hadis nabawi contohnya dari pergerakan Nabi atau tindakan Nabi, yaitu seperti sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana salat yang kupraktekkan. Nah, itu artinya salat-salatnya Nabi itu adalah bagian daripada hadis nabawi yang menyangkut tentang gerakan dan tindakan Nabi. Seperti contoh pergerakan yang dicontohkan oleh Nabi pada saat Nabi sholat. Yang selanjutnya, contoh daripada al-haditsun nabawi dari sisi keputusan-keputusan Nabi. Seperti apa? Sekali waktu Nabi melihat ada salah seorang daripada sahabatnya ketika melalui peperangan yang cukup panjang. Lalu kemudian karena memang peperangan ini cukup panjang, memakan waktu yang cukup lama, sehingga perbekalan demi perbekalan, makanan, minuman, semua bawaan-bawaan dari rumah masing-masing itu sudah pada habis. Makanan sudah tidak ada lagi yang punya. Sehingga pada saat Nabi berjalan melihat ada sekelompok sahabat yang menangkap ad-dub. Ad-dub itu adalah seperti biawak. Lalu kemudian biawak ini ditombak, dipanggang menjadi asupan makanan sahabat. Ketika itu Nabi melihat tidak ada terucap dari ucapan Nabi, lafaz Nabi untuk melarang sahabat. Nabi hanya mendiamkan saja. Ini menjadi istimbat hukum, pengambilan kesimpulan hukum dari Nabi, melihat daripada apa yang dilihat dan disaksikan oleh Rasul menjadi sesuatu yang dihalalkan oleh ajaran agama Islam, bahwa biawak adalah sesuatu yang boleh kita makan. Ini dia. Ini secara konteks saat peperangan saja. Sedangkan ulama menyatakan iya itu saat peperangan. Apabila saat ini kita tidak dalam keadaan yang habis perbendaharaan kita, makanan ada, yang halal-halal secara pasti sudah ada, lalu kemudian kenapa kita harus membunuh biawak lalu kemudian kita makan? Itu dia. Itu salah satu di antara contohnya. Dan tadi sifat daripada Nabi seperti perawakannya Nabi. Nabi memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Digambarkan oleh para sahabat sifat-sifat daripada perawakan tubuh Nabi itu seperti apa, postur Nabi itu seperti apa, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Nabi memiliki rambut yang hampir menjuntai sampai ke pundaknya. Gondrong kita bilang ya Pak, hampir gondrong. Lalu kemudian celak mata yang indah apabila setiap Nabi menyampaikan butiran-butiran hikmah hadisnya. Setiap kali kedipan mata Rasul itu membuat dan menggugah hati setiap orang yang menyaksikannya. Artinya indah benar itu. Bola matanya, celak matanya, alis yang terurai. Itulah dia sifat-sifat secara postur tubuh dan perawakan Nabi. Adapun sifat
secara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, Sayyidah Aisyah ditanya dari salah seorang sahabat, dikatakan, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Maka Aisyah menyatakan, kana khuluquhul Quran, adalah baginda Rasul, akhlaknya itu sungguh apa yang ada dalam Al-Quran, itulah akhlaknya Nabi. Itu dia. Itu artinya sifat secara tindakan, pembawaan diri, karakteristiknya Nabi. Begitu agung dan mulia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.